Bab 396, Peristiwa Besar. Anjing berkulit besi dan para penjaga menyaksikan dada Supervisor Lin mereka yang cekung dan terdistorsi, yang bisa mereka rasakan hanyalah udara dingin memenuhi paru-paru mereka. Suara Lil Tian terdengar saat ini. Ketika anjing berkulit besi menoleh dan melihat jari kelingking menunjuk lurus ke arahnya, dia hampir membuat dirinya sendiri kesal karena ketakutan. Supervisor Lin mereka adalah ahli Orde ke-8 Xiantian, bahkan Supervisor Lin mereka yang beratnya 200 kati tidak dapat menahan pukulan dari anak kecil itu. Dia, Xiantian Second Lorder yang sangat kecil, bertubuh kurus dari kulit dan tulang, mungkin bisa bahkan tidak menerima setengah kerusakan dari tinju kecil itu. Wajahnya tampak memutih, terhuyung mundur saat dia melambaikan kedua tangannya. Tidak, bukan aku. Meski begitu, dari suara pertama yang dia ucapkan, Lil Tian telah mengayunkan tinju kecilnya, menyerang tanpa ampun. Jeritan melengking yang menyedihkan datang dari mulut anjing berkulit besi saat tinju kecil Lil Tian meninju dadanya. Iron Skinhead Dog terlempar ke arah ambang pintu, berguling ke seberang jalan. Di jalan, kerumunan yang penasaran mulai berkumpul. Keributan yang dibuat oleh Lil Tian meninju Supervisor Lin telah menarik beberapa orang di toko-toko sekitarnya. Beberapa dari pejalan kaki yang penasaran ini baru saja akan mendekati pintu masuk toko AU untuk memeriksa apa yang terjadi di dalam ketika anjing berkulit besi menerobos pintu, menakuti pejalan kaki. Penampilan Iron Skinhead Dog membuat bulu kuduk mereka merinding. Hampir tidak ada yang tersisa dari tubuh anjing berkulit besi, kecuali daging, tulang, dan organ dalam yang hancur berkeping-keping, dengan darah mengalir dari lubangnya. Cara mati yang aneh. Ini anjing berkulit besi toko AU. Seseorang benar-benar membunuhnya. Siapa itu, sangat ceroboh untuk membunuh seseorang dari toko AU. Meskipun semua orang di kerumunan berseru kaget dan ketakutan, di dalam, masing-masing mengayunkan tinjunya ke udara, berteriak hebat. Bertahun-tahun, mengandalkan dukungan mereka di dalam Castellan Manor, orang-orang dari toko AU telah bertindak berani dan kuat, merebut pelanggan dari toko lain di dekatnya, tetapi dengan cermat kekuatan Castellan Manor, mereka menahan semuanya dalam diam. Sekarang, ada seseorang yang berani membuat onar di toko AU, membunuh para bajingan ini, tentu saja mereka akan bergembira secara diam-diam. Sementara kerumunan masih berbicara tentang anjing berkulit besi, teriakan keras lainnya terdengar dari dalam aula toko AU saat siluet manusia lain keluar. Kerumunan dengan cepat melompat menjauh dengan waspada. Kali ini, proyektil manusia yang terbang keluar adalah pria paruh baya yang tegap. Kondisinya sama dengan anjing berkulit besi, tubuhnya hancur berkeping-keping oleh serangan seseorang. Ini kapten penjaga toko AU, Liu Wei. Tapi Liu Wei adalah ahli Orde ke-9 Xiantian. Kerumunan diaduk. Pada saat ini, orang lain dikirim terbang keluar dari toko AU. Di aula toko AU, tinju kecil Lil Tian mengayun tanpa lelah, hanya menggunakan satu pukulan untuk menghadapi setiap orang. Tanpa kecuali, semua penjaga yang mengelilingi toko AU dikirim terbang. Beberapa tubuh penjaga dibalik ke atas, lubang berbentuk manusia muncul di atap aula toko AU satu demi satu. Segera, aula yang awalnya dikelilingi oleh penjaga toko AU dari segala arah menyusut menjadi kurang dari setengah, 20 orang yang tersisa akhirnya tersentak bangun. Menatap kaki kecil telanjang Lil Tian dan sepasang mata yang lucu dan lugu itu, di mata para penjaga itu tidak berbeda dengan iblis dari neraka. Tidak ada penjaga yang ingat siapa yang pertama berteriak keras, lari. Dalam sekejap mata, penjaga yang tersisa bergegas menjadi yang pertama keluar dari toko, melalui pintu depan dan pintu belakang. Namun, saat para penjaga ini mencoba lari, siluet raksasa menghalangi jalan mereka. Kedua siluet raksasa itu tidak lain adalah boneka raksasa. Dua boneka raksasa membagi jalan, satu memblokir pintu depan sementara yang lain memblokir pintu aula belakang. Enyahlah. Salah satu penjaga yang melarikan diri melihat seorang pria raksasa memblokir rute pelariannya dan menjadi cemas, marah, panik, dan bingung sekaligus. Penjaga itu mengangkat telapak tangannya dan menyerang boneka raksasa itu secara tiba-tiba. Namun, boneka raksasa itu memukulkan telapak tangannya pada saat yang sama, menampar sisi kiri wajah penjaga itu. Jeritan terdengar saat pria itu dikirim terbang kembali ke aula, jatuh ke lantai.
Wajah kiri si penjaga terjepit ke sisi kanan, kepala diputar ke belakang dengan bagian depan menghadap ke arah yang sama dengan pantatnya. Nyatanya, ketika boneka raksasa itu muncul dan memblokir jalan keluar, seperti penjaga pertama, banyak yang ingin menghilangkan rintangan dengan pukulan, tapi sekarang mereka sangat ketakutan hingga kaki mereka melemah. Melihat siluet raksasa itu, ketakutan yang luar biasa terlihat di mata mereka. Mereka akhirnya menyadari bahwa pria raksasa setinggi 4 meter ini lebih mematikan dari anak kecil itu. Bukankah kalian ingin bertarung? Mengapa kamu melarikan diri ketika para penjaga yang melarikan diri dipaksa kembali ke aula? Suara lembut Lil Tian bertanya. Sebaliknya, suara Lil Tian yang polos dan lembut menyebabkan gemetar para penjaga semakin parah. Suara itu mirip dengan lagu sirne yang datang dari jurang neraka. Berbalik, para penjaga melihat tubuh kecil itu mendekat. Melihat orang-orang itu menatapnya, Lil Tian melambaikan tangan kecilnya tanpa sepatah kata pun. Beberapa saat kemudian, teriakan di dalam toko Au berlanjut. Tapi jeritan bergelombang berakhir dengan cepat kali ini, meninggalkan keheningan yang memprihatinkan di udara. Wang Xiaolong melihat ke dalam dan keluar aula pada tubuh-tubuh yang tergeletak dalam kekacauan menawan dalam berbagai postur, lalu dia menggelengkan kepalanya. Hari ini, dia menganggap dirinya terpelajar, pria Lil Tian itu lebih brutal darinya. Saat ini, Lil Tian bertepuk tangan kecil dengan gembira, ekspresi itu persis seperti anak kecil yang baru saja memenangkan pertarungan besar. Kakak, orang-orang ini terlalu lemah, sama sekali tidak menyenangkan. Lil Tian datang di samping Wang Xiaolong, ketidakpuasan dalam suaranya. Wang Xiaolong tidak bisa berkata apa-apa, akan ada lebih banyak pertarungan nanti, dengan lawan yang lebih kuat dari orang-orang ini. Begitu banyak penjaga toko Au membunuh dan mengambil bahan penyempurnaan pil senilai jutaan koin emas, sehingga kepala pelayan Castellan Manor, Luo terserah Yun pasti tidak akan bisa menelan kerugian ini. Oleh karena itu, perkelahian pasti akan datang nanti. Betulkah? Mata Lil Tian berbinar. Wang Xiaolong mengangguk, tertawa, tapi sekarang, kita akan minum anggur dan makan daging. Makanlah makanan enak, kita bisa bertarung setelah perut kita kenyang. Bagus, bagus, mendengar akan ada anggur, daging, dan makanan enak, Lil Tian bertepuk tangan dengan antusias. Terus terang, setelah bertarung, dia memang merasa sedikit lapar. Ayo pergi. Wang Xiaolong berkata kepada Zhao Su dan Zheng Fu. Keduanya mematuhi dengan hormat. Dengan itu, kelompok Wang Xiaolong keluar dari toko Au melalui pintu depan. Orang-orang di sekitar sedang mempertimbangkan untuk mendekat, mengintip ke dalam dan melihat apa yang terjadi karena keheningan yang tiba-tiba, tetapi mereka semua lari dengan panik setelah melihat Wang Xiaolong dan beberapa orang lainnya keluar. Mengabaikan tatapan ingin tahu yang menakutkan dari kerumunan, Wang Xiaolong, Zhao Su, Zhang Fu, dan yang lainnya menjauh dari toko Au. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mencapai pintu masuk pasar perdagangan utama. Di pintu masuk utama pasar perdagangan, pemuda pendek, Tu Xiong, yang sebelumnya diberi tip Wang Xiaolong cincin spasial, masih ada di sana. Ketika Tu Xiong melihat Wang Xiaolong, dia segera berlari ke arah Wang Xiaolong, dengan sopan memberi hormat sebelum berkata, "Nobel muda, cincin spasial itu terlalu berharga." Tangannya bergerak, mengeluarkan cincin spasial yang dia rencanakan untuk dikembalikan ke Wang Xiaolong. Wang Xiaolong mengangkat tangannya, menghentikan Tu Xiong, "Saya tidak pernah mengambil kembali barang yang saya berikan." Nada suaranya tidak meninggalkan ruang untuk penolakan. Tu Xiong tertegun. Pada akhirnya, dia menjauhkan cincin spasial. "Nobel muda, apakah Anda berhasil membeli bahan penyempurnaan pil di toko Au?" Tu Xiong bertanya dengan hati-hati. Wang Xiaolong mengangguk sambil tersenyum, "Ya, saya punya." Tu Xiong ragu-ragu sejenak sebelum berkata, "Bangsawan muda, bahan penyempurnaan pil yang dijual toko Au memiliki masalah dengan usia yang diverifikasi, terlebih lagi, harga yang mereka tawarkan jauh lebih tinggi dari harga pasar normal." Berdasarkan niat baik pemuda itu, Wang Xiaolong tertawa, "Saya tahu." Meninggalkan jawaban itu, dia meninggalkan pasar perdagangan pemurnian pil dengan Zhao Su, Zhang Fu, Lil Tian, dan 2 boneka raksasa. Tu Xiong berdiri di tempat yang sama, mengawasi kelompok Wang Xiaolong sampai mereka menghilang dari pandangan. Pada saat ini,
Seseorang berlari keluar dari bagian dalam pasar perdagangan, terlihat bingung dan terengah-engah, menangis kepada Tu Siong dan para pemuda lainnya, acara besar, acara besar. Baru saja, anjing berkulit besi dan semua penjaga toko Wu semuanya terbunuh. Termasuk pengawas toko Wulin. Bab 397, Firma Penilai Puncak Kuno. Anjing berkulit besi. Semua penjaga toko Wu, termasuk pengawas toko Wulin, semua terbunuh. Tu Siong dan sekelompok pemuda terkejut. Mungkinkah tanda seru? Sebuah pikiran melintas di benak Tu Siong, melihat sekali lagi ke arah Wang Xiaolong menghilang. Siapa itu? Siapa sebenarnya yang berani membunuh semua penjaga toko Wu? Tu Siong diminta untuk memverifikasi kecurigaannya. Rumor mengatakan bahwa seorang pemuda berambut hitam pergi ke toko Wu untuk membeli bahan penyempurnaan pil dan ada seorang anak kecil berusia 7 atau 8 tahun bersamanya yang membunuh orang-orang itu, kata orang yang berlari keluar itu. Anak berusia 7 atau 8 tahun, tanda seru salah satu pemuda berseru, tidak mungkin, kan? Penjaga toko Wu semuanya adalah ahli alam Xiantian. Para pemuda lainnya juga menunjukkan ekspresi tidak percaya. Seorang anak kecil berusia 7-8 tahun bisa membunuh ahli Xiantian, tanda seru. Di mata mereka, ini hanyalah fantasi. Pemuda yang keluar membawa berita itu berkata, jangan bilang tidak percaya, saya sendiri tidak percaya, tapi ada saksi. Itu benar-benar anak kecil yang membunuh semua penjaga itu, terlebih lagi, dia menggunakan satu pukulan. Bocah kecil itu membunuh penjaga Xiantian itu dengan satu pukulan. Para pemuda itu saling memandang, merasa lebih sulit untuk mempercayai kisah seperti itu. Seorang anak berusia 7 hingga 8 tahun membunuh seorang ahli alam Xiantian hanya dengan satu pukulan. Itu hanya menggelikan. Pada saat ini, kelompok Wang Xiaolong tiba di jalan makanan yang panjang setelah meninggalkan pasar perdagangan pemurnian pil. Di South Oblast City ini, ada sebuah jalan yang unik di mana toko-toko menawarkan berbagai macam makanan dan jajanan, sedangkan restoran-restoran besar dan kecil berderet di sepanjang jalan berdampingan. Memasuki Food Street, berbagai aroma menggoda-menggoda indera orang yang lewat. Mata Lil Tian berbinar seperti bintang di langit malam. Kakak, aku mau yang itu, teriak Lil Tian, jari kecil menunjuk ke sebuah toko kecil tidak jauh dari sana yang menjual makanan ringan yang terlihat seperti telur burung. Hanya saja ukurannya lebih besar dari telur burung biasa. Beberapa dari mereka berjalan menuju kios itu. Telur macam apa ini? Wang Xiaolong bertanya pada orang tua di depan kios. Orang tua itu memperkenalkan dengan antusias, telur-telur ini berasal dari sejenis burung yang disebut burung Groundwind. Kami mengasinkannya dengan cara kami sendiri, sedikit asin, tapi enak. 1 untuk 1 koin perak saja. 1 koin emas setara dengan 100 koin perak. Jadi, 1 koin perak dianggap sangat murah. Wang Xiaolong mengeluarkan selusin koin emas sambil berkata, kalau begitu kita akan mengambil semuanya. Meskipun ada cukup banyak telur burung ini, harganya paling banyak hanya 3 hingga 4 koin emas. Ketika lelaki tua itu ingin mengembalikan koin emas ekstra ke Wang Xiaolong menghentikannya, menyuruh orang tua itu untuk menyimpannya. Kemudian, Wang Xiaolong menatap Lil Tian, menandakan bahwa dia bisa mulai makan. Mendengar kata makan, Lil Tian tidak sabar untuk melahap telurnya, mengisi mulutnya dengan suara yang tidak bisa dimengerti terdengar, Dial MMSS, Licious. Wang Xiaolong tertawa melihat Lil Tian. Dia menoleh ke Zhao Su dan Zheng Fu, kita juga harus mencobanya. Mengambil salah satu telur, Wang Xiaolong menggigitnya, dan memang, rasanya gurih, karena ada cairan yang keluar di antaranya, teksturnya juga tidak buruk, mengingatkannya pada telur daun teh di bumi. Zhao Su dan Zheng Fu masing-masing mengambil satu telur, mengangguk setuju bahwa rasanya enak. Sebagai ahli alam Sen tingkat tinggi, serta penjaga kiri dan kanan gerbang Asura, identitas dan kedudukan Zhao Su dan Zheng Fu berbeda, oleh karena itu, mereka tidak pernah mencicipi makanan ringan biasa ini. Saat digigit, keduanya merasa cukup enak, rasa yang khas dibandingkan dengan restoran besar pada umumnya. Orang tua di warung itu benar-benar ketakutan melihat Lil Tian memasukkan lebih dari 30 telur burung Groundwind ke dalam mulut kecil itu, mendesak Lil Tian, adik laki-laki, makan perlahan,
makan perlahan, jangan tersedak. Kepada orang tua itu, dia tidak bisa bertanggung jawab jika anak berusia 8 tahun itu tersedak dan mati karena memasukkan lebih dari 30 telur burung beronwin ke dirinya sendiri. Padahal kejadian seseorang meninggal karena tersedak makanan belum pernah terjadi di Food Street. Sekali lagi, siapa yang bisa menjamin hal itu tidak akan pernah terjadi? Wong Xiaolong melihat melalui kekhawatiran rakyat jelata tua dan tertawa, meyakinkannya, "Ketua, tidak perlu khawatir, adik laki-laki saya terlihat kecil, tetapi dia sangat kuat. Dia bahkan bisa makan 10 tiran boars sekaligus tanpa masalah." 10 tiran boars? Orang tua kios tertegun, jelas bahwa dia tidak mempercayai kata-kata Wong Xiaolong. 2 hingga 300 pria dewasa yang kuat hampir tidak bisa menyelesaikan 10 tiran boars, apalagi anak kecil. Namun, beberapa saat kemudian, di depan mata sesepuh yang terkejut, Lil Tian menyapu bersih hampir 400 telur burung beronwin dalam sekali tarikan napas. Tidak ada yang tahu bahwa ada 400 telur di dalam perut kecilnya, belum lagi ekspresi tidak puas di wajah Lil Tian. Setelah warung itu, rombongan Wong Xiaolong berjalan santai menyusuri Food Street sambil mencicipi makanan dan jajanan yang disukai. Di setiap kios, pemilik tercengang menyaksikan kapasitas Lil Tian. Sementara Wong Xiaolong, Zhao Su, Zhang Fu, dan Lil Tian menikmati makanan jalanan yang unik ini, tingkat atas kota Oblast Selatan meledak dalam badai. Toko Wu, termasuk supervisor Li itu, 58 penjaga alam Xiantian semuanya terbunuh. Penyerangnya sebenarnya adalah anak berusia 8 tahun. Berita itu menyebar lebih cepat daripada api, mengguncang pasukan yang tinggal di South Oblast City. Castellan Manor, di aula di sisi selatan kompleks, lebih dari selusin pria paruh baya mondar-mandir dalam kecemasan, bertukar kata dengan bisikan ketakutan. Orang-orang yang hadir di aula ini semuanya adalah tetua toko Wu. Apa yang harus kita lakukan? Lord Chief Steward masih berlatih tertutup, siapa yang tahu kapan dia akan keluar? Orang itu tidak hanya mengambil jutaan bahan penyempurnaan pil, dia bahkan berani membunuh semua penjaga toko Wu kita. Ini hanyalah tamparan di wajah kita. Provokasi terang-terangan. Terlepas dari siapa mereka, mereka tidak dapat diizinkan meninggalkan South Oblast City hidup-hidup. Itu benar, jika mereka pergi, di mana wajah toko Wu kita? Para sesepuh setuju dengan suara bulat pada satu hal, tidak peduli siapa itu, terlepas dari identitas mereka, mereka harus mengakhiri hidup orang itu. Sementara semua orang masih berdiskusi panas, seorang pemuda berjubah biru masuk ke aula. Melihat pemuda itu, semua orang di ruangan itu terdiam. Elder Chen, kapan Lord Chief Steward akan keluar dari latihan tertutupnya? Salah satu sesepuh bertanya sambil melangkah maju. Pemuda ini adalah murid Castellan Manor Chief Steward Liu Yun, Chen Ding, juga salah satu tetua toko Wu. Chen Ding mengamati aula, berkata, kali ini, guru sedang berlatih tertutup untuk menerobos ke alam Saint Orde kedua, dia harus keluar dalam 5 hingga 6 jam lagi. Hal-hal mengenai penyelialin dan para penjaga dibunuh, kita harus menunggu sampai guru keluar sebelum mengambil keputusan. Semua orang saling bertukar pandang, tidak ada dari mereka yang menyuarakan keberatan. Chen Ding melanjutkan dengan mengatakan, Tetua harap yakinlah, saya sudah mengirim orang untuk menyelidiki keberadaan orang-orang itu. Saat ini, mereka sedang bersenang-senang makan dan minum di Food Street. Dalam beberapa jam, mereka masih berada di South Oblast City. Saat ini, kelompok Wong Xiaolong sedang berada di dalam sebuah restoran besar bernama Good Taste Restaurant, duduk di meja yang syarat dengan hidangan dan anggur terbaik mereka, makan sambil menunggu Chief Steward Luo Yun tiba. Wong Xiaolong, Zhao Su, dan Zhang Fu bingung, 4 hingga 5 jam telah berlalu, tetapi mereka belum melihat siapapun dari toko Wu bergerak. Sovereign, Luo Yun masih belum bertindak sampai sekarang, mungkinkah mereka takut? Zhang Fu menebak. Kita hanya perlu bertanya untuk mengetahui apa yang membuat mereka begitu lama. Wong Xiaolong mengulurkan tangannya, menggenggam ruang kosong, dalam sekejap mata, seorang pemuda tertangkap di genggamannya. Pemuda ini adalah murid ekor Luo Yun, Chen Ding, yang dikirim untuk memata-matai kelompok Wong Xiaolong. Tak perlu dikatakan, pemuda yang membayangi mereka ini tidak luput dari perhatian Wong Xiaolong.
Dipaksa oleh Wang Xiaolong, pemuda itu dengan cepat membocorkan alasannya. Dalam latihan tertutup untuk menerobos ke alam Saint Orde kedua, Wang Xiaolong mencemooh, jadi, inilah alasannya. Kalau begitu, Sovereign, apakah kita langsung menuju ke Castellan Manor South Oblast City? Zhao Su bertanya. Wang Xiaolong menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Wang Xiaolong yakin Luo Yun akan datang mencari mereka sendiri, menyelamatkan mereka dari perjalanan ke Castellan Manor. Kita akan pergi ke firma penilai puncak kuno. Nada suara Wang Xiaolong terdengar dingin ketika dia berbicara, kebetulan, saya memiliki beberapa item yang saya ingin biarkan perusahaan penilai puncak kuno menilai. Lagi pula, semua bahan penyempurnaan pil toko AU dinilai dan diverifikasi oleh perusahaan penilai puncak kuno ini. Bab 398, memiliki sesuatu dinilai. Oleh karena itu, setelah nafsu makan mereka terpuaskan, kelompok Wang Xiaolong meninggalkan restoran dan menanyakan arah menuju Archive Pick Appraisal Firm. Firma penilai puncak kuno adalah salah satu firma penilai terbesar di South Oblast City, dari bahan pemurnian pil hingga lukisan, buku, keterampilan bertarung, dan teknik kultivasi, di antara barang-barang lainnya. Beberapa saat kemudian, kelompok Wang Xiaolong mencapai salah satu jalan paling makmur di kota, Jalan Polandia. Firma penilai puncak kuno terletak di Jalan Polandia ini, di posisi paling strategis. Sesampainya di Poland Street, mereka langsung menuju Archive Pick Appraisal Firm. Poland Street ini sama ramainya dengan Food Street, dengan sedikit perbedaan. Pejalan kaki yang masuk dan keluar dari Food Street sebagian besar adalah orang biasa, sedangkan, di Poland Street, jubah brokat mewah memenuhi jalan, perhiasan mewah berkilau dan berkilau di bawah sinar matahari, bukti status tinggi mereka adalah bangsawan atau murid dari keluarga besar. Lingkungan di Food Street keras dan berisik. Meskipun ada banyak orang di Jalan Polandia, tingkat kebisingan lebih terkontrol. Sesaat kemudian, kelompok Wang Xiaolong berdiri di depan gedung Archive Pick Appraisal Firm. Fasad firma penilai puncak kuno besar dan luas, dengan dekorasi megah yang memancarkan keanggunan dan kemuliaan yang tenang. Dilihat dari penampilannya, itu bahkan lebih mengesankan daripada toko AU. Di dalam, dekorasi aula berada dalam skala yang lebih besar dibandingkan fasadnya, memancarkan keanggunan kelas atas. Salah satu anggota staf melihat kelompok Wang Xiaolong mendekati dengan langkah gesit, dia dengan sopan bertanya, bolehkah saya tahu jika beberapa tamu datang untuk menilai harta atau membeli harta? Nilai harta karun, Wang Xiaolong menjawab. Beberapa tamu, tolong ikut aku. Mendengar jawaban Wang Xiaolong, staf membawa Wang Xiaolong ke kursi di sudut, berkata, pemilik kami saat ini sedang membantu nona yang dari Castellan Manor menilai harta karun, mohon tunggu sebentar. Staf berbalik dan pergi setelah mengatakan ini. Ketika kelompok Wang Xiaolong memasuki aula, yang lain di dalam melirik sekilas dan tidak lagi peduli dengan mereka. Wang Xiaolong, Zhao Su, Zhang Fu, dan Lil Tian duduk, mengamati aktivitas di aula. Di tengah aula ada sekelompok anak muda, 3 pria dan 2 wanita, semuanya mengenakan jubah dan gaun brokat yang mahal. Jelas, di antara kedua wanita itu, salah satunya adalah nona yang dari Castellan Manor kota Oblast Selatan yang disebutkan di atas. Di atas meja di depan mereka ada benda giok, botol kuno, bilah pendek, dan tangkai pendek tanaman ungu bertinta. Di sisi lain meja duduk seorang pria paruh baya gemuk yang menumbuhkan 2 kumis tipis panjang, ditambah dengan sepasang mata kecil seperti manik-manik. Dia adalah pemilik kantor penilai puncak kuno, Gu Feng. Nama perusahaan penilai ini diambil dari nama Gu Feng sendiri. Pada saat ini, pemilik Archive Pick Appraisal Firm sedang memegang sesuatu seperti kaca pembesar, dengan hati-hati mengamati bilah pendek di atas meja. Bilah pendek itu setengah panjang lengan orang dewasa, tubuh bilahnya bersinar dengan cahaya merah kehijauan dan bertuliskan pola kepala binatang iblis. Di bawah cahaya, pola kepala binatang iblis memantulkan cahaya kuning muda. Beberapa saat kemudian, bos Archive Pick Appraisal Firm memandang ke arah seorang wanita berkulit putih berwajah bulat berbaju ungu. Selamat, Nona Yang, pedang pendek ini kemungkinan besar adalah Lune B. Ostblade yang legendaris. Beberapa ribu tahun yang lalu,
Lunebe Ast Blade ini adalah harta warisan suku Lunebe Ast. Dikatakan bahwa di bawah sinar rembulan, bilah ini dapat menunjukkan kekuatan magis. Wajah Yang Ying tidak menunjukkan banyak kegembiraan mendengar kata-kata ini, sebaliknya, dia terlihat sombong dan sombong, begitukah? Lalu menurut pendapat Bos Gu Feng, berapa harga Lunebe Ast Blade ini dalam pelelangan? Gu Feng tersenyum, jika Lunebe Ast Blade ini dibawa ke rumah lelang, itu bisa menghasilkan setidaknya 50 juta koin emas. Pria muda yang duduk di samping Jiang Ying, Linu, tertawa sambil berkata, "Selamat, Nona Yang." Tiga lainnya dengan cepat mengikuti, menyampaikan ucapan selamat yang tulus. Yang Ying mengangguk, memperlihatkan senyum acuh tak acuh, hanya 50 juta, tidak banyak. Makna yang mendasarinya adalah, dia tidak peduli dengan hanya 50 juta koin emas. Selanjutnya, pemilik Archie Pick Appraisal Firm terus menilai item batu giok dan botol di atas meja. Ketika datang ke tanaman tangkai kecil itu, ekspresi wajah Gu Feng berubah serius. Sedetik kemudian, dia berseru, "Ini kemungkinan tanaman yang mereka sebut Raja Seribu Tumbuhan, rumput ungu 9 daun. Terlebih lagi, ini adalah tangkai yang berumur lebih dari 1000 tahun." Ketiga pria muda dan wanita muda itu terkejut mendengar evaluasi Gu Feng. Raja Seribu Tumbuhan, rumput ungu 9 daun. Obat mujarab yang langka, tidak peduli seberapa parah luka seseorang, menelan rumput ungu 9 daun ini akan menyembuhkan semua luka. Ekspresi Yang Ying tetap tenang seolah dia sudah tahu, penglihatan Bos Gu Feng benar-benar bagus. Memang, ini adalah Raja Seribu Ramuan, rumput ungu 9 daun. Tujuan utama saya di sini kali ini adalah untuk meminta Bos Gu Feng membantu saya menentukan usia sebenarnya dari rumput ungu 9 daun ini. Gu Feng tercengang, lalu mulai dengan hati-hati memeriksa tanaman kecil itu. Sesaat kemudian, dia berkata, rumput ungu 9 daun ini seharusnya berumur 1300 tahun. Suara liltian terdengar di aula pada saat ini, "Kakak, ramuan itu terlihat sangat enak." Pada akhirnya, dia bahkan menelan ludah, matanya menatap lekat-lekat pada tangkai kecil tumbuhan di tengah aula yang memancarkan cahaya lembut yang memikat. Suara liltian terlalu tiba-tiba dan kasar, menarik perhatian semua orang di aula. Alis Willow Yang Ying berkerut sedikit, jijik melintas di matanya, dari mana anak biadab ini berasal, kasar dan tidak tahu etiket. Kaki liltian telanjang, dan meskipun pakaiannya bagus, itu dibuat dengan bahan biasa, menyerupai salah satu anak rakyat jelata yang malang. Untuk murid bangsawan dan keluarga besar seperti Yang Ying, mereka paling membenci rakyat jelata ini. Pakaian Wong Xiaolong, Zhao Su, dan Zheng Fu nyaris tidak lewat. Pria muda di samping Yang Ying, Linu, memelototi liltian, "Enak. Hal kecil, ramuan langka semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dimakan oleh orang biasa seperti Anda. Mampu menghirup udara yang sama di hadapan ramuan ini bernilai 10 keberuntungan seumur hidup Anda. Izinkan saya memberitahu Anda, 100 nyawa Anda bahkan tidak dapat dibandingkan dengan 1 daun dari rumput ungu 9 daun ini." Lin Wu membusungkan dadanya dengan angkuh, menatap Wong Xiaolong, Zhao Su, Zhang Fu, dan Liltian. Wong Xiaolong tenang seperti biasa, "Benarkah?" Pemuda lain dari kelompok itu, Qin Guo berbicara kali ini, "Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin menilai harta karun? Karena kami sudah selesai dengan milik kami, giliran Anda. Ayo, keluarkan apa yang disebut harta yang kamu miliki dan biarkan Bos Gu Feng mengevaluasinya, siapa tahu, mungkin ada sesuatu yang baik." Kata harta sangat ditekankan oleh Qin Gui, dicampur dengan ejekan yang jelas. Jelas bahwa, di matanya, harta yang dimiliki Wong Xiaolong hanyalah sampah. Kilatan berbahaya berkedip di mata Zhao Su dan Zheng Fu mendengar kata-kata pemuda itu. Keduanya hendak berdiri, tetapi Wong Xiaolong melambaikan tangannya, mengisyaratkan keduanya untuk santai. Wong Xiaolong tidak berbicara dan tidak bangun. Dia tetap duduk di tempat yang sama sambil mengeluarkan 2 ramuan dari cincin Asura yang dia kumpulkan bertahun-tahun yang lalu di gua budidaya yang mulia, menempatkannya di atas meja di depannya. Saat kedua tumbuhan ini dibawa keluar, itu memenuhi seluruh aula yang luas dengan energi spiritual. Keharuman dari sisi aula ini benar-benar mengalahkan tangkai rumput ungu 9 daun dari sisi lain. Semua orang yang hadir di aula tercengang,
menatap dua batang tumbuhan di atas meja di depan Wong Xiaolong. Salah satunya sebenarnya adalah rumput ungu 9 daun, tetapi warna rumput ungu 9 daun itu lebih cemerlang, ukurannya lebih besar, bahkan memancarkan lapisan halo ungu. Di samping rumput ungu 9 daun ada ginseng berbentuk manusia, seluruhnya berwarna merah darah, seolah-olah mereka bisa melihat darah bening mengalir di dalamnya, memancarkan cahaya lembut yang berkilauan. Setelah beberapa saat linglung, keserakahan yang kuat merayapi mata mereka. Bos perusahaan penilai puncak kuno itu, Gu Feng, mencapai meja Wong Xiaolong dalam waktu kurang dari 10 langkah, matanya tidak pernah menjauh dari dua ramuan di atas meja. Ini rumput ungu 9 daun berusia 10.000 tahun, dan ini adalah ginseng darah ungu berbentuk manusia. Suaranya bergetar, hampir tidak percaya apa yang ada di depannya. Bab 399, permintaan apapun? Rumput ungu 9 daun berusia 10.000 tahun, ginseng darah ungu berbentuk manusia. Petir menggelegar di Yang Ying, Qin Guo, Linu, dan otak kelompok lainnya. Ejekan dan penghinaan sebelumnya lenyap sepenuhnya. Mata mereka menatap tajam kedua ramuan yang diletakkan di atas meja di depan Wong Xiaolong. Ini adalah ramuan pamungkas. Rumput ungu 9 daun yang mereka miliki adalah kotoran anjing jika dibandingkan. Rumput ungu 9 daun berusia 10.000 tahun, menelannya tidak hanya dapat meningkatkan kultivasi seseorang, itu adalah sesuatu yang bahkan dapat memperbaiki laut Qi yang rusak. Dan ginseng darah ungu berbentuk manusia itu, dikatakan bahwa menelan purple blood ginseng berbentuk manusia dapat merekondisi tubuh fisik, memperluas laut Qi, meridian, pembuluh darah seseorang, dan memperkuat organ dalam, bahkan memperpanjang umur seseorang. Bosar Chai Pick Appraisal Firm, Gu Feng, gemetar karena kegembiraan, tangannya gemetar saat dia dengan hati-hati, dengan sangat hati-hati, memegang rumput ungu 9 daun di satu tangan sementara tangan lainnya memegang kaca pembesarnya, mengamati rumput ungu 9 daun Wong Xiaolong di detail yang bagus. Semakin dia mengamati, semakin berat napasnya, semakin lama dia memegang ramuan itu, keheranan di wajahnya semakin dalam. Itu karena semakin lama dia mengamati rumput ungu 9 daun, semakin dia menyadari bahwa itu sebenarnya jauh lebih tua dari yang dia bayangkan. Setelah mencapai 10.000 tahun, rumput ungu 9 daun akan memancarkan lingkaran cahaya ungu. Itulah alasan utama mengapa Gu Feng berseru bahwa rumput ungu 9 daun Wong Xiaolong berumur 10.000 tahun pada pandangan pertama. Tapi sekarang, setelah evaluasi yang cermat, dia menemukan bahwa rumput ungu 9 daun ini bukan berumur 10.000 tahun, tetapi berumur 30.000 tahun. Tidak, lebih tepatnya, itu mendekati 40.000 tahun. 9 daun rumput ungu yang mendekati 40.000 tahun. Gu Feng merasakan berat rumput ungu 9 daun di tangannya semakin berat dari detik ke detik. Dia tahu betul implikasi dari rumput ungu 9 daun berusia 40.000 tahun, menjual perusahaan penilai puncak kuno miliknya yang telah menjalankan bisnis selama lebih dari 100 tahun, termasuk semua harta di dalamnya, dia masih tidak mampu membeli ini. Rumput ungu 9 daun berumur 40.000 tahun. Pada saat ini, kelompok 5 orang yang Ying mendekati Gu Feng. Memperhatikan ekspresi wajahnya, masing-masing dari mereka dapat melihat bahwa rumput ungu 9 daun ini mungkin berusia lebih dari 10.000 tahun yang sederhana. Kemudian, Gu Feng dengan hati-hati mengambil ginseng darah ungu berbentuk manusia, dengan tindakan hati-hati dia memeriksa ramuan itu. Hasilnya membangkitkan gelombang kejutan besar lainnya di dalam hatinya. Ginseng darah ungu berbentuk manusia ini juga berusia hampir 40.000 tahun. Harta yang tak ternilai. Keduanya adalah harta yang tak ternilai. Sekilas keserakahan berkedip di mata Gu Feng, tapi dia menyembunyikannya dengan baik, kembali ke penampilan yang ramah tanpa henti saat dia mengembalikan purple blood ginseng berbentuk manusia ke meja di depan Wong Xiaolong. Senyum cemerlang tergantung di wajah Gu Feng ketika dia bertanya kepada Wong Xiaolong, "Bolehkah saya bertanya kepada saudara ini, di mana Anda menemukan rumput ungu 9 daun dan ginseng darah ungu berbentuk manusia ini?" "Saya tidak punya niat lain, hanya bertanya." Meskipun Gu Feng dengan terampil menyembunyikan kilatan serakah di matanya, itu tidak luput dari perhatian Wong Xiaolong. Mencibir di dalam hatinya, dia hanya membuat alasan,
9 daun rumput ungu dan ginseng darah ungu berbentuk manusia ini, aku menemukannya baru-baru ini di hutan binatang iblis. Awalnya, saya berencana untuk berburu beberapa macan tutul di dalam hutan binatang iblis, tetapi siapa tahu saya akan jatuh ke jurang dan menemukan rumput ungu 9 daun dan ginseng darah ungu berbentuk manusia ini. Gu Feng mengangguk, kakak berhasil mendapat untung dari bencana, itu berkah surga. Kecemburuan lahir di hati Yang Ying, Lin Qin Guo, dan dua lainnya mendengarkan cerita Wang Xiaolong. Mereka benar-benar tidak dapat memahami mengapa murid keluarga kecil yang berpakaian biasa ini dapat mengalami keberuntungan yang luar biasa, untuk dapat menemukan obat mujarab seperti itu. Wang Xiaolong mencatat ekspresi semua orang, meskipun saya mencari melalui banyak buku dan berhasil menemukan bahwa itu adalah rumput ungu 9 daun dan ginseng ungu berbentuk manusia, saya sangat kurang, tidak dapat menentukan usia, itu sebabnya saya datang ke sini, untuk menilai usia mereka. Tidak dapat menentukan usia. Tak heran, jika pemuda ini tahu bahwa ini adalah ramuan berumur 10.000 tahun, siapa yang berani membeberkannya di siang bolong? Sebuah pemikiran terbentuk di benak Gu Feng saat dia mendengarkan penjelasan Wang Xiaolong, tertawa dengan gembira saat dia memberitahu Wang Xiaolong, menurut evaluasi saya barusan, rumput ungu 9 daun ini berusia sekitar 15.000 tahun, sedangkan purple blood berbentuk manusia ginseng sedikit lebih rendah, berumur 11.000 tahun, 15.000 tahun, 11.000 tahun. Wang Xiaolong bertindak kaget dan terkejut, saya tidak menyangka rumput ungu 9 daun dan ginseng darah ungu berbentuk manusia keduanya berumur lebih dari 10.000 tahun. Wang Xiaolong diam-diam mencibir, dia tahu pihak lain sadar, dari pengalaman bertahun-tahun dalam menilai barang, bahwa kedua ramuannya mendekati 40.000 tahun, tetapi Gu Feng ini benar-benar menipunya dengan mata terbuka lebar, menurunkan usia untuk sedikit lebih dari 10.000 tahun. Untuk ramuan langka seperti 9 daun rumput ungu, tangkai 10.000 tahun memiliki harga tertentu, 20.000 tahun memiliki tingkat harga yang berbeda, dan 30.000 tahun memiliki harga yang lebih tinggi, dengan setiap kenaikan 10.000 tahun, harga lebih dari 2 kali lipat. Ada 100 kali perbedaan harga antara rumput ungu 9 daun berusia 10.000 tahun dan rumput ungu 9 daun berusia 40.000 tahun. Wang Xiaolong sudah bisa menebak apa langkah Gu Feng selanjutnya. Benar saja, Gu Feng melanjutkan untuk menasihati, saudaraku, ramuan langka semacam ini tidak ternilai harganya, jika saudara berjalan-jalan membawa mereka pada Anda, itu akan menarik perhatian yang tidak diinginkan, yang menyebabkan malapetaka. Bukankah lebih baik menjual keduanya kepada kita, bagaimana menurutmu? Oh, berapa harga yang ingin ditawarkan bosku? Wang Xiaolong bertanya dengan penuh minat. Gu Feng menyeringai, umumnya, ramuan seperti rumput ungu 9 daun yang berusia di atas 1.000 tahun ini dijual seharga 50 juta koin emas. Selama 10.000 tahun ke atas, harganya 10 kali lipat, 500 juta, sedangkan purple blood ginseng berbentuk manusia itu juga bernilai 500 juta, jadi totalnya 1 miliar. Namun, jika brother bersedia menjual keduanya kepada saya bersedia menambahkan 100 juta lagi di atasnya, menjadikannya 1 miliar 100 juta koin emas. Tambahkan 100 juta di atasnya. Gu Feng mengatakannya dengan suara murah hati. 1 miliar 100 juta, bahkan untuk beberapa keluarga besar kota Oblast Selatan, itu dianggap sebagai jumlah kekayaan yang mengejutkan. Gu Feng yakin pihak lain akan tergoda. Ketika dia mendapatkan dua ramuan itu, dia bisa menjualnya seharga 100 miliar atau lebih. 1 miliar 100 juta. Wang Xiaolong berada di atas terperangah, begitu banyak tanda seru. Melihat ekspresi kejutan euforia Wang Xiaolong, Gu Feng mengangguk dengan pasti, benar, begitu saudara memiliki 1 miliar di tangan, Anda dapat membeli apapun yang Anda inginkan. Tidak peduli bagaimana Anda membelanjakannya, Anda tidak akan melihat dasarnya. Dia memberi isyarat kepada bawahan terdekatnya, pergilah, keluarkan 1 miliar 100 juta koin emas untuk saudara ini. Dia tidak repot-repot bertanya apakah Wang Xiaolong setuju untuk menjualnya kepadanya, tangannya sudah terulur untuk mengambil 9 daun rumput ungu dan ginseng ungu berbentuk manusia dari meja setelah menginstruksikan bawahannya. Tapi,
Sebelum dia bisa menjangkau mereka, Wang Xiaolong sudah mengembalikan kedua ramuan itu ke cincin Asura dengan lambaian santai, berkata kepada Gu Feng, "Bos Gu, aku datang untuk memverifikasi usia. Saat ini, saya tidak punya niat untuk menjualnya." Selesai mengatakan ini, Wang Xiaolong berdiri, Zhao Su, Zhang Fu, dan Lil Tian mengikuti, menuju keluar pintu. Gu Feng mengerjap sesaat, lalu wajahnya menjadi suram. Saat menyaksikan Wang Xiaolong bersiap untuk pergi, Yang Ying, Lin Wu, dan yang lainnya bertindak tergesa-gesa, tangan mereka terangkat untuk menghalangi jalan Wang Xiaolong. Yang Ying adalah orang pertama yang berbicara, "Anda berasal dari keluarga mana? Bagaimana dengan ini? Saya akan membiarkan ayah saya memberi Anda posisi Viscount. Cukup bagi Anda untuk menikmati kekayaan dan kemuliaan seumur hidup. Selain itu, Anda dapat mengajukan 3 permintaan untuk apapun yang Anda inginkan selama itu masih dalam kemampuan saya. Seorang castelan untuk kota-kota utama, seperti South Oblast City, memiliki kewenangan untuk mengangkat pangkat bangsawan Viscount kepada orang lain." Wang Xiaolong mencibir dengan dingin. Tampaknya orang-orang ini benar-benar mengira dia adalah murid keluarga kecil dari South Oblast City. "Viscount? Permintaan apapun?" Wang Xiaolong menatap pihak lain, matanya bergerak ke atas dan ke bawah, dari dada tinggi ke kaki. Seringai jahat muncul di wajahnya. "Bagaimana dengan ini? Jika Anda dapat telanjang di tempat, saya dapat mempertimbangkan untuk menjual rumput ungu 9 daun dan ginseng darah ungu berbentuk manusia kepada Anda." Semua orang yang hadir tertinggal. Telanjang di tempat. Beberapa detik berlalu sebelum Yang Ying memahami arti kata-kata Wang Xiaolong. Matanya yang berbentuk almond meletus dengan niat membunuh. "Sialan orang biasa, apa yang kamu katakan?" tanda seru. Bab 400, cepat, beritahu castelan. Yang Ying, sebagai putri bangsawan sebuah kota, putri kota castelan, menjadi subjek kekaguman dari banyak murid keluarga di kota Oblast Selatan. Betapa berbedanya statusnya dengan castelan kota lain di wilayah Oblast Selatan yang menunjukkan kesopanan saat bertemu dengannya. Tapi sekarang, seorang murid keluarga kecil berani menghinanya, meminta dia untuk telanjang di depan umum. Lin Wu dan Qin Guo terbangun dari keterkejutan mereka saat ini. "Kamu Cat, beraninya kamu mengejek Nona Yang?" Lin Wu menggeram. "Kamu layak mati 1000 kematian. Murid keluarga mana kamu?" Qin Guo bergabung dengan teriakan marah. Keributan yang keras di dalam aula mengingatkan para penjaga castelan Manor yang menunggu di luar. Kelompok yang terdiri dari 30 penjaga itu bergegas masuk ke dalam gedung. Sebagai putri castelan, Yang Ying ditemani oleh sekelompok besar penjaga castelan Manor kemanapun dia pergi. Keluarga yang mana Wang Xiaolong tidak peduli dengan serbuan penjaga ke aula, keluarga Wang. Keluarga Wang. Lin Wu, Qin Guo, dan yang lainnya dengan cepat mencari melalui ingatan mereka, tetapi di seluruh kota Oblast Selatan, tidak ada keluarga dengan nama belakang Wang, memperkuat keyakinan mereka bahwa pemuda ini adalah murid dari keluarga kecil dan tidak penting. Tetapi sekali lagi, di dalam tembok kota Oblast Selatan, bahkan jika seseorang adalah murid dari keluarga terkemuka, tidak ada keluarga yang mau melindungi murid yang biasa-biasa saja setelah dia menyinggung Yang Ying. Lil Tian, bagaimanapun, memasang telinganya dengan penuh minat setelah dia melihat sekelompok penjaga bergegas ke aula, wajah kecilnya bersinar. "Kakak, apakah kita bertengkar lagi?" Wang Xiaolong tertawa mendengar pertanyaan Lil Tian. "Benar." Lil Tian bersorak kegirangan. "Benarkah? Saya paling suka bertarung." Lin Wu mengejek dengan jijik. "Suka berkelahi? Bajingan kecil, ini bukan perkelahian anak kecil biasa di mana kamu bermain-main." Dia secara alami berasumsi bahwa pertarungan yang dimaksud Lil Tian tidak lebih dari anak-anak yang kasar untuk sepotong permen. "Aku benci orang memanggilku bajingan kecil." Mata Lil Tian tiba-tiba memerah. Cahaya ganas bersinar di dalamnya. Hal berikutnya yang dilihat semua orang adalah Lil Tian mengarahkan pukulan ke Lin Wu. Lin Wu mendengus melihat ini. Dia tidak benar-benar menempatkan anak berusia 8 tahun di matanya saat dia menyerang Lil Tian dengan acuh tak acuh. Tapi di saat berikutnya, ekspresi Lin Wu berubah saat kengerian memenuhi matanya. Ketika tinju mereka terhubung, Lin Wu terlambat menyadari bahwa tinju kecil itu mengandung kekuatan yang luar biasa, langsung menghancurkan pelindung ki pertempurannya.
Tinju Lil Tian langsung mengarah ke dada Lin Wu. Jeritan terdengar di aula saat tubuh Lin Wu terbang tanpa perlawanan, menabrak dinding, meninggalkan lubang besar di belakang sementara dia berguling ke area belakang. Gu Feng, yang menonton sambil merencanakan bagaimana Carol mendapatkan rumput ungu 9 daun dan ginseng darah ungu berbentuk manusia dari Wong Xiaolong, khawatir bahwa Lin Wu akhirnya dirugikan. Ekspresi Yang Ying, anggota kelompok lainnya, serta penjaga Castellan Manor mencerminkan ekspresi Gu Feng. Meskipun kultivasi Lin Wu belum mencapai alam Xiantian tingkat tinggi, dia masih ahli alam Xiantian tingkat menengah di Xiantian Orde ke-6 akhir, namun dia dikirim terbang oleh seorang anak berusia 8 tahun hanya dengan satu pukulan. Mirip dengan situasi di Toko Wu beberapa jam sebelumnya, aula luas yang dipenuhi orang berubah menjadi sunyi senyap. Nona, bangsawan muda Lin sudah mati. Salah satu penjaga Castellan Manor yang memeriksa kondisi Lin, datang ke sisi Yang Ying dan melapor. Mati. Mata indah Yang Ying melebar. Keluarga Lin adalah salah satu keluarga super kota Oblast Selatan, dan Lin Wu, sebagai salah satu keturunan cabang utama keluarga Lin, baru saja terbunuh. Di sisi lain kota, di aula utama kediaman sisi selatan, seorang lelaki tua berjubah merah duduk di kursi utama. Orang tua ini tidak lain adalah kepala pelayan Castellan Manor kota Oblast Selatan, Luo Yun, orang di belakang Toko Wu. Semua tetua Toko Wu hadir, duduk di kedua sisi aula. Jadi, apa yang kalian semua katakan adalah bahwa seorang anak kecil membunuh semua penjaga alam Xiantian Toko Wu kita yang berjumlah 50 orang. Tanda seru wajah Luo Yun menjadi gelap. Dia tidak menyangka akan menerima kabar buruk seperti itu setelah keluar dari latihan tertutup. Ya, begitulah, Guru. Chen Ding berdiri dari kursinya, menjawab tuannya. Alur yang dalam berkerut di dahi Luo Yun. Anak kecil? Apa kau yakin anak kecil yang menyerang mereka? Ya, seorang elder dari Autumn Chateau menyaksikannya, Chen Ding menegaskan. Cahaya tertentu berkedip di mata Luo Yun saat dia merenungkan dengan keras, seorang anak kecil berusia 8 tahun benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh ahli alam Xiantian tingkat tinggi? Ada 3 kemungkinan. 1. Anak ini sebenarnya adalah ahli rasetan, karena berlatih teknik kultivasi rasetan tertentu. Apakah itu perawakan atau penampilannya, mereka terlihat seperti anak kecil. Kemungkinan kedua adalah orang itu adalah ahli ras kurcaci. Suara Luo Yun berhenti di sini, memindai wajah-wajah di depannya. Kemungkinan ketiga adalah anak itu sebenarnya adalah binatang iblis yang telah berevolusi menjadi bentuk manusia. Binatang iblis yang telah berevolusi menjadi bentuk manusia. Tanda seru. Binatang iblis tingkat saint. Terengah-engah heran bergema di aula. Chen Ding tercengang. Tuan, itu tidak mungkin kan? Mungkinkah mereka berenam adalah demonic beast? Sesepuh lainnya juga bingung, berpikir bahwa kemungkinannya terlalu rendah. Secara umum, binatang iblis jarang berkelana ke kota-kota yang padat dengan populasi manusia, karena begitu mereka ditemukan, mereka akan diburu oleh semua ahli manusia. Lebih jauh lagi, jika pihak lain benar-benar terbentuk dari binatang iblis yang telah berevolusi, bukankah seharusnya mereka tetap low profile daripada membuat masalah secara terang-terangan di wilayah kota di siang hari bolong? Lagi pula, South Oblast City bukan sembarang kota, ada banyak ahli alam saint yang ditempatkan di sana. Luo Yun terdengar muram, memang, kemungkinan binatang iblis tingkat saint sangat rendah, maka, kemungkinan besar mereka adalah ahli ras setan. Nada suaranya tiba-tiba berubah, di mana mereka sekarang? Chen Ding menjawab, metu-metu yang kami kirim untuk mengawasi mereka baru saja mengirim pesan kembali beberapa waktu yang lalu. Orang-orang itu saat ini berada di perusahaan penilai puncak kuno. Perusahaan penilai puncak kuno. Salah satu tetua yang hadir melompat dari tempat duduknya dengan cemas, berkata, Nona Yang Ying pergi ke kantor penilai puncak kuno pagi ini, ingin menilai beberapa item. Apa? Ekspresi semua orang di aula menjadi gelap. Cepat, lapor ke Castellan. Luo Yun mempercepat muridnya Chen Ding, menyadari bahwa situasinya bisa mengarah ke arah yang salah. Ya Tuan. Chen Ding menurut, meninggalkan aula dengan langkah cepat. Kalian semua, ikuti aku ke Archive Pick Appraisal Firm segera. Selanjutnya, Luo Yun meneriakkan perintah kepada tetua Toko Wu saat ini. Para sesepuh membungkuk sedikit sesuai
Luo Yun segera mengumpulkan semua tetua tokoh Wu dan berangkat menuju Archive Pick Up Raisal dalam momentum besar, meninggalkan jejak debu di belakang mereka. Pada saat yang sama, di dalam aula Archive Pick Up Raisal Firm, tinju kecil Lil Tian berayun dengan penuh semangat. Dengan setiap ayunan, akan ada penjaga South Oblast City Castellan Manor yang dikirim terbang keluar dari gedung. Di hadapan wajah Ri Yang Ying, Gu Feng, dan yang lainnya, segera, tidak ada satupun penjaga yang tetap berdiri. Mereka terlempar keluar dari gedung, atau terlempar ke sudut aula, di jalan, atau terguling sampai ke area belakang. Keheningan yang menyesakkan menyelimuti aula. Di tengah keheningan ini, Wang Xiaolong menelusuri kembali langkahnya, kembali ke tempat yang sama saat dia duduk sebelumnya, dan duduk. Kemudian, dia menunjuk bos Archive Pick Up Raisal Firm, Gu Feng, kamu, datang ke sini. Jantung Gu Feng hampir melompat keluar dari dadanya, dengan kaki gemetar dia entah bagaimana berhasil berjalan ke tempat Wang Xiaolong berada. Wang Xiaolong sekali lagi mengeluarkan rumput ungu 9 daun yang sama dan ginseng purple boot berbentuk manusia, menempatkannya di atas meja di depan mata. Bos Gu, rumput ungu 9 daun dan ginseng darah ungu berbentuk manusia yang kamu periksa sebelumnya, apakah kamu yakin sekarang bahwa mereka benar-benar berusia 10.000 tahun? Tatapan Wang Xiaolong seperti belati menatap Gu Feng. Gu Feng lidahnya keluh karena ketakutan, ini sedikit lebih dari 10.000 tahun. Kilatan tajam melintas di mata Wang Xiaolong. Bahkan pada titik ini, bos perusahaan penilai puncak kuno ini masih berani menipu dia tanpa mengedipkan mata. Apakah begitu? Tawa Wang Xiaolong tidak ada kegembiraan. Apakah Anda berpikir bahwa saya tidak tahu bahwa rumput ungu 9 daun dan ginseng ungu berbentuk manusia ini berusia hampir 40.000 tahun?